Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat datang dalam kajian tafsir ayat puasa bagian kedua. Saya Syamsul Yakin insyaallah akan melanjutkan kajian ini pada bagian kedua mengenai puasa agama-agama pra-Islam. Kajian serupa bisa diikuti setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.10 melalui aplikasi Zoom. Dan kajian serupa juga bisa diikuti setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu di koran Jurnal Depok. Baik, puasa agama-agama pra-Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan puasa dilakukan juga oleh agama-agama pra-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-183. Jadi berdasarkan ayat ini, puasa umat Nabi Muhammad ada persamaan dengan puasa umat nabi-nabi yang lain. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Sir Munir, letak persamaannya adalah dalam hal keparduannya. Selain itu, kesamaan lainnya adalah dalam hal lamanya waktu berpuasa dan caranya, yakni menahan diri dari makan dan minum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pendapat yang paling kuat adalah persamaan puasa sebagai kewajiban yang dititahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat serupa juga dipegang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani seperti diungkapkannya dalam kitab Tafsir Munir bahwa penggalan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di atas, maknanya adalah bahwa puasa yang dilakukan saat ini telah diwajibkan juga kepada orang-orang, kepada nabi dan masyarakat kala itu, tepatnya sejak masa Nabi Adam. Tentu ada rahasia sehingga puasa dari masa ke masa diwajibkan kepada umat manusia. Rahasianya misalnya menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, karena puasa merupakan media yang ampuh untuk membersihkan jiwa sekaligus menjadi ibadah yang paling efektif untuk mengendalikan hawa nafsu. Rahasia lain misalnya terkuak seperti yang ditulis Syekh Nawawi Banten bahwa keinginan makan dan bersetubuh adalah syahwat yang paling kuat dalam diri manusia dibandingkan dengan keinginan lainnya. Apabila kedua syahwat ini bisa ditaklukkan dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah, maka menaklukkan syahwat selain keduanya akan jadi lebih ringan. Maka dari itu bisa dipahami kalau puasa dikenal dalam berbagai bangsa dan umat sebelum Islam. Bahkan menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, puasa sudah dikenal juga oleh orang-orang kuno, bangsa Yunani, Romawi, dan India. Itu artinya tulis Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ibadah puasa telah dipraktekkan juga oleh seluruh umat beragama, termasuk oleh penyembah berhala. Dalam kitab Taurat, Injil, dalam kitab Taurat, lanjut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, diceritakan juga ihwal puasa yang diberi penghargaan untuk orang yang melaksanakannya. Bedanya dengan Al-Quran, di dalam Taurat yang ada sekarang, puasa tidak disebut sebagai kewajiban.
Padahal Nabi Musa menurut sumber sejarah berpuasa selama 40 hari. Namun begitu orang-orang Yahudi sebagai pengikut Nabi Musa di era modern ini, menurut Wahbah Az-Zuaili, mereka berpuasa selama seminggu untuk memperingati hancurnya Yerusalem dan jatuhnya kota tersebut ke dalam genggaman musuh. Di samping itu orang-orang Yahudi berpuasa setiap bulan Agustus selama sehari. Selanjutnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi menuturkan, ya, seperti di dalam Taurat, di dalam Injil yang sekarang tidak ada informasi yang menyebutkan wajibnya berpuasa. Injil yang sekarang hanya memuji puasa dan menyebut puasa sebagai salah satu bentuk ibadah. Tentu kita beriman kepada Al-Quran ayat 183 di atas, bahwa umat terdahulu diwajibkan berpuasa. Berpuasa tahun ini terasa istimewa karena kita laksanakan di tengah wabah corona yang mengharuskan kita tinggal di rumah dan senantiasa waspada. Semoga usai puasa tahun ini kita menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang selalu menengadahkan tangan secara spiritual vertikal ke langit, sekaligus membentangkan tangan secara sosial horizontal di bumi. Demikian kajian ayat-ayat puasa bagian kedua ini saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi dalam kajian tafsir ayat-ayat puasa bagian ketiga untuk tema menjadi bangsa bertakwa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.